Bapak dan Ibu, eh, pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai penggunaan Logic Pro Simulator. Jadi yang seperti Bapak Ibu telah ketahui bahwa ada beberapa komponen utama dari penyusun SCADA. Paling dasar ada sensor dan aktuator, kemudian di atasnya ada RTU maupun PLC, kemudian ke atasnya lagi bisa local server, ke atasnya lagi bisa cloud server. Nah, semua ini nanti akan dikombinasikan seperti itu melalui suatu sistem komunikasi data. Nah, di industri, Pak Ibu, PLC menjadi salah satu pemain utama dalam membangun sistem otomasi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan gunakan Logic Pro Simulator. Jadi sebenarnya ada banyak sekali simulator yang ada di internet dan bisa kita download. Nah, namun Logic Pro ini menurut saya salah satu yang cukup intuitif kita pelajari. Nah, ini adalah tampilan awal dari Logic Pro Simulator, Pak Ibu. Dan Logic Pro ini berbayar, namun kita bisa gunakan trial selama 14 hari trial. Nah, untuk pertemuan kita sudah cukup mendapatkan gambaran bagaimana PLC bekerja. Nah, PLC sendiri Pak Ibu bisa diprogram menggunakan beberapa cara. Nah, salah satu yang paling sering digunakan adalah pemrograman ladder atau diagram tangga. Nah, Pak Ibu, pada Logic Pro Simulator ini, Bapak Ibu bisa pilih beberapa jenis simulator yang sudah digunakan. Dan di sini cukup intuitif sebab ada animasinya. Paling standar Pak Ibu bisa mulai dari input-output simulator atau IO simulator, Pak Ibu. Nah, pada input-output simulator ini, Pak Ibu bisa secara cepat memanfaatkan berbagai macam kontaktor-kontaktor yang ada. Nah, di menu pada bagian ini Pak Ibu bisa memilih beberapa jenis elemen. Pertama, misalnya untuk menambahkan anak tangga lagi, kemudian Pak Ibu bisa gunakan untuk melakukan semacam percabangan seperti itu Pak Ibu. Kemudian ada examine if close, jadi normally open, ini normally close, baru bisa di examine jika justru terbuka. Kemudian juga output. Nah, output ini nanti Pak Ibu berupa coil, ini sering digunakan untuk menghubungkan dengan berbagai macam aktuator ya, misalnya motor, lampu dan sebagainya. Dan ada banyak sekali output-outputnya Pak Ibu, seperti LEDs, kemudian juga unLEDs dan seterusnya. Namun demikian Pak Ibu, kita tidak perlu terlalu banyak memahami semua komponen-komponen ini. Kita akan gunakan yang umum saja, sebatas kita ada gambaran bagaimana kita bisa memprogram PLC. Nah, seperti contoh Pak Ibu, di sini di bagian sebelah kiri ini ada berbagai macam switch maupun push button. Jadi di sini di tiap-tiap alat ini Pak Ibu ya, yang seolah-olah seperti sebuah alat real seperti itu, memiliki alamat. Nah, alamat ini nanti akan terkoneksi dengan register internal pada PLC tersebut. Nah, di sini sebagai contoh Pak Ibu adalah berupa push button. Jadi ketika Pak Ibu tekan seperti itu akan terlepas kembali. Nah, Bapak Ibu bisa ubah tipenya dengan cara klik kanan. Nah, misalnya di sini di awal kita sudah terkoneksi, kalau ditekan justru akan terlepas gitu. Bapak Ibu bisa klik kanan lagi, ada jenis berbeda, misalnya limit switch, gitu, atau floating switch dan ya berbagai macam jenisnya. Nah, di sini on dulu, kalau tekan justru terbuka. Oke. Nah, ini tipe switch yang kalau kita tekan dia akan diam sampai kita ubah sendiri posisinya.
Jadi ini tidak lepas Bapak Ibu ya. Jadi seolah seperti saklar lampu di rumah, kita tekan, kemudian akan diam sepanjang tidak ada perubahan, dan bisa kita ubah lagi posisinya kalau kita inginkan. Nah, mari kita ubah ke push button sendiri. Push button kita tekan, habis itu kita lepas. Nah, ada input Bapak Ibu dibeli notasi I. Ini I yang pertama. Kemudian ada beberapa lagi dalam satu rangkaian address ini. I pertama yang ke-0 sampai dengan yang ke-15. Kemudian O ini artinya output Bapak Ibu. Di sini digunakan lampu indikator ya. Jadi dari O kemudian yang kedua, habis itu dari 0 sampai ke 15 alamatnya. Demikian juga untuk I3 dan O4. Jadi Bapak Ibu bisa mainkan semua fasilitas ini, baik input maupun output. Dengan input dimodelkan oleh switch maupun push button, kemudian untuk output berupa lampu indikator. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu. Misalnya kita menggunakan ini as main if close, jadi normally open. Secara umum dia terbuka Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik komponennya, habis itu di drag, dan carilah di bagian yang berwarna merah. Ini adalah kemungkinan Bapak Ibu bisa meletakkan komponen kita. Nah, di sini ada tanda tanya. Jadi tanda tanya ini adalah tempat untuk memberikan alamat Bapak Ibu, karena kita harus merujuk kepada suatu alamat tertentu. Jika tidak, kita tidak bisa mengoperasikan PLC-nya. Nah, untuk IO simulator ini cukup mudah Bapak Ibu bisa drag saja dan drop di bagian ini alamatnya. Sebagai contoh misalnya saya gunakan I yang pertama untuk alamat ke-0, Bapak Ibu bisa klik, habis itu geret Bapak Ibu, di drag, setelah itu didekatkan, nah, sampai muncul lambang seperti ini, dilepas. Jadi otomatis akan terisi dengan alamat dari elemen yang kita drag tadi. Kalau Bapak Ibu tidak ingin drag and drop, Bapak Ibu bisa tulis manual ya, dengan cara klik 2 kali kemudian ditulis manual seperti itu. Jadi I kemudian titik 2 1, habis itu yang ke-0. Nah, jadi ini otomatis akan merujuk pada yang pertama ke 0 ini. Kemudian ada input, kita akan menggunakan output. Nah, output bisa menggunakan coil ini untuk Bapak Ibu. Kita bisa klik, habis itu kita bisa drag. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan di mana kita bisa meletakkan coil ini. Untuk output misalnya kita letakkan di sini, jadi dia akan otomatis akan terbawa ke sebelah kanan. Nah, kembali dia akan menanyakan ini outputnya di alamat mana, seperti itu. Nah, untuk output Pak Ibu bisa cari di panel sebelah kiri, ada O ya, O kedua dan O keempat. Bapak Ibu bisa bebas pilih. Nah, sebagai contoh misalnya saya menggunakan O kedua yang alamat ke-0 ini. Jadi saya tinggal drag Bapak Ibu, kemudian sampai lambangnya berubah. Nah, jadi di sini kita lihat sudah berubah alamatnya. Di sini juga bisa Bapak Ibu berikan nama. Sebagai contoh, saya klik, habis itu klik kanan Pak Ibu, habis itu kita bisa pilih edit simbol. Sebagai contoh, misalnya saya kasih nama button 1 sebagai contoh. 1, kemudian ini juga bisa Pak Ibu. Misalnya saya kasih nama lampu 1 misalnya, lampu 1. Oke. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, jadi untuk diagram tangga harus akan mengalir dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan dan akan dieksekusi secara paralel. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki banyak anak tangga seperti itu, jadi akan dieksekusi secara paralel bersamaan, sebab apapun yang terkoneksi sebelah kiri akan dialirkan ke kanan. Di sini simpel sekali, ada sebuah button, kemudian kita keluarkan berupa lampu.
Nah, perlu Pak Ibu amati di sini bahwa ini adalah internalnya Pak Ibu ya, internal daripada PLC tersebut. Nanti bagian kontaktor ini akan terhubung Bapak Ibu dengan real alatnya, misalnya button, memang push button beneran. Nah, push button beneran tersebut akan terkoneksi dengan kontaktor ini. Demikian juga output nanti berupa lampu akan terkoneksi ke, kita masukkan ke output dengan alamat ini. Nah, mari kita run program kita Pak Ibu. Jadi di sebelah panel ini kita bisa lihat PLC control panelnya. Nah, apapun yang kita lakukan, kita ingin mengedit, kemudian menambahkan dan sebagainya, Bapak Ibu harus pada posisi PGM sini atau programmer. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan editing atau mendesain dari pemrograman ladder kita, Pak Ibu harus download dulu. Nah, jadi seolah-olah kita merealisasikan rangkaian kita masuk ke PLC. Setelah kita download ke PLC, kita harus pindahkan ke run Bapak Ibu. Jadi set PLC to run mode. Jadi ini memungkinkan kita mengeksekusi program kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat I10. Jadi I10 ini adalah push button. Jadi kalau saya tekan Bapak Ibu, nanti akan menyala sepanjang saya tahan tekannya. Kalau saya lepas, dia akan padam lagi. Saya tekan lagi, padam lagi. Ini adalah keep push button. Kalau Pak Ibu ubah menjadi switch seperti ini, sebagai contoh. Nah, jadi saya tekan sekali, dia akan menyala terus menerus. Kemudian kalau saya lepas, dia akan padam. Bagaimana jika Bapak Ibu ubah dia menjadi seperti ini? Jadi di alat eksternal secara default dia akan terkoneksi. Kalau saya lepas, kalau saya tekan, maaf, justru dia akan padam. Jadi Bapak Ibu kombinasikan antara alat realnya yang memang normally close sebagai contoh seperti ini dengan di dalamnya yang sifatnya normally open. Kalau saya tekan, dia akan justru padam. Jadi ini juga berpengaruh dengan aksi yang dilakukan oleh internal kepada PLC ini. Oke. Kemudian bagaimana jika Bapak Ibu ingin mengeditnya? Bapak Ibu harus ganti lagi dari run mode ke programmer, ya, ke program mode. Jadi Bapak Ibu set dulu ke PGM. Baru balik lagi ke instruction panel kita. Nah, biasanya pada banyak kasus, Pak Ibu, misal sebagai contoh, kita ingin menekan button seperti itu hanya sekali saja, habis itu aktor bekerja. Sebagai contoh, misalnya saya membuka pintu sebagai contoh. Jadi saya tekan sekali aja button, tekan, habis itu pintu akan bergerak sendiri sampai batas tertentu. Jadi kalau tekan button seperti ini kan kita tekan, habis itu kita lepas, dia padam lagi. Tekan, padam lagi. Jadi kita ingin tekan sekali, habis itu dia menyala terus menerus sampai syarat tertentu terpenuhi. Sebagai contoh, misalnya saya ingin menekan sekali saja sebuah tombol, kemudian saya ingin menghidupkan motor. Nah, bagaimana caranya? Memang di sini yang perlu semacam logika memprogram, walaupun memprogramnya tidak harus mengetik ya, tapi menggunakan visual seperti ini.